Adegan penginjilan untuk film. Membagikan Injil? Benar. Hai, Eric. Hai, Sudah selesai syuting? Oh iya, bagaimana hasilnya? hari ini sangat lancar. Kami tadi membicarakan. Kau terlihat sangat baik sejak kembali. Iya, awalnya banyak yang kupikirkan. Aku khawatir tak bisa memainkan peran ini. Jadi aku merasa gundah. Apa kau merasa gugup karena kau gagal kali lalu? Benar. Lalu kubaca firman Tuhan dan memahami keadaanku dan menemukan jalan penerapan. Keadaanku jauh lebih baik. Hei, bagaimana kau melewatinya? Ceritakanlah. Tentu, mari masuk. Baiklah. Dalam peran terakhir yang kumainkan, kurang kupikirkan emosi karakter itu atau memahami dengan baik kepribadiannya. Hanya memainkannya berdasarkan pemahamanku. Aku terlihat menerima saran sutradara, tapi teguh dengan cara berpikirku. Akibatnya penampilanku tak sesuai dan filmnya tak bagus. Pemimpin mengganti tugasku untuk menyebarkan Injil. Kecongkakan, kekeraskepalaan, dan kegagalanku dalam bertugas menghambat pembuatan film. Aku sangat menyesal. Jadi aku ingin membagikan Injil untuk menebus pelanggaranku. Setelah itu, aku bekerja tiada henti menyebarkan Injil. Kupertobatkan beberapa orang, dan itu membuatku bahagia. Jadi kali ini saat pemimpin memintaku ikut audisi, aku menolak. Kupikir, aku tak layak menjadi aktor. Aku pernah gagal, jadi mungkin sekarang akan gagal juga. Ini waktu yang kritis untuk menyebarkan Injil, dan hasil yang kudapat bagus. Aku tak bisa berkhotbah jika menjadi aktor. Karakter itu juga ada di banyak adegan. Bukan masalah jika aktingku bagus, tapi jika tidak, jika aku gagal di tengah jalan dan menghambat pembuatan film, artinya aku melanggar lagi. Itu akan menunda pekerjaan Injil. Kerugianku akan berlipat ganda. Aku memikirkannya dan berkata, kali ini aku tak bisa tunduk. Aku merasa pemimpin memilih berdasarkan preferensi pribadi. Jadi ku bilang kepadanya, lebih baik kau cari orang lain untuk peran ini. Namun dia mendesakku untuk mencoba. Lalu aku setuju, karena aku tahu tak akan mendapatkan peran itu. Aku hanya akan asal-asalan, lalu membiarkan sutradara melihat hasil audisinya, maka mereka akan menyerah. Di lokasi syuting, aku memberitahu sutradara, bukankah aku mengacau kali lalu? Kenapa memintaku kembali? Dia menjawab, tak seorang pun yang ikut audisi untuk peran ini sesuai. Kami telah berdiskusi dan mempertimbangkannya dengan pemimpin. Ini film yang sangat penting dan kau cocok untuk peran itu. Kuharap kau bisa memikirkannya dan ikut audisi dengan fokus. Makin dia membicarakan pentingnya film itu, aku makin takut. Lagi pula aku pernah gagal. Aku khawatir tak bisa memahami peran itu atau memainkannya dengan baik. Tak peduli kata mereka, aku tak bisa memainkan peran itu. Kupikir aku akan ikut audisi saja agar sutradara melihat aku tak cocok. Lalu aku bisa membagikan Injil lagi. Jika kau tak berusaha sebaik mungkin, meski mencoba, kau mungkin tak akan tampil dengan baik. Benar. Setelah menyimpulkan itu, aku gelisah dan sedikit takut. Jika ini datang dari Tuhan dan aku tak taat, itu berarti menyinggung Dia. Benar. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong tuntun aku untuk memahami kehendak-Mu, tak memberontak dan melawan-Mu. Dalam pertemuan esok harinya, pemimpin membacakan firman Tuhan yang sangat menyentuhku. Pelajaran ketundukan itu yang tersulit, tapi juga termudah. Mengapa ketundukan itu hal yang sulit? Karena orang punya gagasan sendiri. Orang punya gagasan bukanlah masalahnya, siapa yang tak punya gagasan? Semua orang punya hati dan pikiran. Mereka punya gagasan sendiri. Bukan itu masalahnya. Jadi, apa masalahnya? Masalahnya itu watak rusak manusia. Tanpa watak rusak,
manusia mampu tunduk sebanyak apapun gagasannya, itu tak akan jadi masalah. Jika orang punya nalar ini dan berkata, aku harus selalu tunduk kepada Tuhan, aku tak akan berdalih atau memaksakan gagasanku, aku tak akan memutuskan sendiri. Bukankah mudah bagi mereka untuk tunduk? Orang yang tak memutuskan sendiri tak merasa benar diri. Dia tak memaksakan gagasannya sebagai tanda dia bernalar. Jika dia mampu tunduk, artinya dia menerapkan kebenaran. Jika engkau selalu ingin memutuskan sendiri saat sesuatu menimpamu, dan berunding dengan orang lain, dan bersikeras pada gagasanmu, ini akan sangat menyusahkan. Ini karena hal-hal yang kau pegang bukanlah hal yang positif, dan semuanya berada di dalam watak yang rusak. Semua itu adalah penyingkapan watak yang rusak. Jika seperti itu, engkau mungkin ingin mencari kebenaran, tapi tak mampu menerapkannya. Engkau mungkin ingin berdoa, tapi engkau seenaknya. Jika seseorang mempersekutukan kebenaran kepadamu dan menyingkapkan ketidakmurnian niatmu, bagaimana engkau membuat pilihan? Mampukah engkau tunduk pada kebenaran? Akan berat bagimu untuk tunduk pada saat seperti itu, dan engkau tak akan tunduk. Engkau pasti berusaha bersoal jawab dengan yang lain. Berkata, keputusanku adalah demi rumah Tuhan dan tidak salah. Mengapa kau masih memintaku untuk tunduk? Apa kau melihat bagaimana kau tak mampu tunduk? Dan selain itu juga, engkau akan menentang? Ini pelanggaran yang disengaja. Bukankah ini sangat mengganggu? Saat seseorang mempersekutukan kebenaran kepadamu, jika engkau tak mampu menerimanya dan dengan sengaja melanggar, tak taat dan menentang Tuhan, masalahmu serius. Engkau berisiko disingkapkan oleh Tuhan dan diusir. Bagaimana menyelesaikan watak rusak? Pertama, lihatlah apa kau mampu menaati pengaturan dan penataan Tuhan dan mampu tunduk pada semua lingkungan yang Tuhan tetapkan untukmu. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap perilaku kita saat kita tak bisa menaati Dia. Ada watak rusak di balik ini. Benar. Saat itu aku merasa tersadarkan. Firman Tuhan menggambarkan keadaanku. Aku menolak untuk berakting kali ini, tak mau tunduk dan terus berusaha mendebat. Aku pernah gagal, tak berakting dengan baik, lalu dapat hasil bagus membagikan Injil. Mengapa mereka ingin aku berakting lagi? Kurasa pemimpin mengikuti kemauan pribadi. Aku menolak, alih-alih taat, hidup dalam watak rusak. Saat itu aku sadar, meskipun sepertinya aku diminta ikut audisi, sebenarnya ini pengaturan Tuhan. Iya, Bersikeras melakukan semuanya dengan caraku sangat memberontak. Benar. Pemahaman ini sedikit mengubah pola pikirku. Bagaimanapun, aku harus tunduk, serius dalam tugas ini, dan berusaha yang terbaik di audisi. Ternyata aku terpilih untuk peran itu. Untunglah kau ikut audisi. Ya, ku baca firman Tuhan lain dalam saat teduhku. Bagaimana seharusnya engkau memahami kebenaran tentang ketundukan? Kebanyakan orang yakin tunduk artinya taat, tak memperlihatkan ketidaktaatan saat ada masalah. Mereka yakin inilah artinya tunduk. Orang tak paham ketundukan dengan terperinci. Mengapa Tuhan ingin manusia tunduk? Apa makna penting dan prinsip ketundukan? Bagaimana orang harus tunduk dan hal rusak apa yang harus diselesaikan dalam diri orang? Saat menerapkan ketundukan, orang-orang hanya mengikuti aturan dan berpikir. Tunduk artinya jika harus menyiapkan makanan, maka kulakukan. Jika harus menyapu lantai, maka kulakukan. Kulakukan apa yang diminta. Sesederhana itu. Tak perlu kuperhatikan yang ada di pikiranku. Tuhan tak peduli itu. Sebenarnya, dengan meminta orang tunduk kepadanya, Tuhan menyelesaikan pemberontakan dan kerusakan mereka, agar mereka dapat mencapai ketundukan sejati kepadanya. Inilah kebenaran tentang ketundukan. Sejauh mana orang pada akhirnya harus memahami hal ini. Sampai mereka memahami apa yang Tuhan tuntut, itulah yang harus dilakukannya.
bahwa kehendak Tuhan ada di dalamnya, dan orang harus tunduk pada tuntutannya. Jika orang memahami ini, mereka akan memahami kebenaran tentang ketundukan dan akan mampu tunduk kepada Tuhan dan memuaskan Dia. Amin. Merenungkan firman Tuhan, aku mulai berpikir, meskipun aku ikut dalam produksi film dan terlihat tunduk, menurut firman Tuhan, ini bukan ketundukan sejati. Aku masih perlu mencari kebenaran, menyelesaikan kerusakanku, dan bertugas sesuai prinsip. Itu bagus. Ya, Aku memikirkannya selama produksi film ini, aku pasif dan merasakan penentangan di hatiku. Watak rusak apa yang mengendalikanku? Lalu, ku baca firman Tuhan yang memberiku pemahaman. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus tidak pernah menaati pengaturan rumah Tuhan, dan mereka selalu mengaitkan tugas, ketenaran, dan status dengan harapan akan berkat dan tempat tujuan di masa depan, seolah-olah begitu reputasi dan status mereka hilang, harapan mereka untuk mendapatkan berkat dan upah pun hilang, dan ini rasanya seperti kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka menjaga diri terhadap para pemimpin dan pekerja rumah Tuhan, agar impian mereka untuk mendapatkan berkat tidak hilang. Mereka berpegang teguh pada reputasi dan status mereka, karena mereka pikir ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan berkat. Seorang antikristus memandang berkat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada surga itu sendiri, lebih besar daripada hidup, lebih penting daripada mengejar kebenaran, perubahan watak, atau keselamatan pribadi, dan lebih penting daripada melakukan tugas mereka dengan baik dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar. Mereka berpikir bahwa menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi standar, melakukan tugas mereka dengan baik dan diselamatkan, semua itu adalah hal-hal remeh yang hampir tidak layak disebutkan, sedangkan mendapatkan berkat adalah satu-satunya hal di sepanjang hidup mereka yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam apapun yang mereka hadapi, sebesar atau sekecil apapun, mereka menghubungkannya dengan diberkati oleh Tuhan dan sangat berhati-hati dan penuh perhatian, serta selalu mencadangkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Mereka yang selalu skeptis tentang Tuhan, selalu menelitinya, selalu berusaha membuat kesepakatan dengannya. Apakah mereka orang yang berhati jujur? Apa yang bersemayam di dalam hati orang-orang seperti itu? Kelicikan dan kejahatan. Mereka selalu meneliti. Dan apa yang mereka teliti? sikap Tuhan terhadap manusia. Mereka selalu meneliti bagaimana sikap Tuhan terhadap manusia. Masalah apa ini? Dan mengapa mereka meneliti hal ini? Karena ini menyangkut kepentingan vital mereka. Dalam hatinya, mereka berpikir, Tuhan menciptakan keadaan ini untukku, Dia menyebabkan ini terjadi padaku. Mengapa Dia melakukan itu? Ini tidak terjadi pada orang lain. Mengapa itu harus terjadi padaku? Dan apa konsekuensinya setelah ini? Inilah hal-hal yang mereka teliti. Mereka meneliti untung dan ruginya, berkat dan kemalangan. Dan selagi meneliti hal-hal ini, apakah mereka mampu melakukan kebenaran? Apakah mereka mampu menaati Tuhan? Tidak. Dan apa akibatnya jika orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri? Jika orang hanya bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, tidak akan mudah bagi mereka untuk menaati Tuhan, dan sekalipun mereka ingin, mereka tak mampu melakukannya.
Dan apa akibat utama penelitian orang yang selalu memikirkan kepentingan mereka sendiri? Semua yang mereka lakukan tidak menaati Tuhan dan menentangnya. Sekalipun mereka bersikeras untuk melaksanakan tugas mereka melakukannya dengan ceroboh dan asal-asalan, dengan suasana hati yang negatif. Dalam hatinya, mereka terus memikirkan bagaimana cara mengambil keuntungan, bagaimana agar tidak berada di pihak yang merugi. Seperti itulah motif mereka ketika melaksanakan tugas, dan dalam hal ini, mereka sedang mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Tuhan. Watak apa ini? Ini adalah kelicikan, ini adalah watak yang jahat. Ini bukan lagi watak rusak biasa, melainkan telah meningkat menjadi kejahatan. Dan ketika ada watak jahat seperti ini di dalam hati mereka, ini adalah pergulatan melawan Tuhan. Engkau harus paham tentang masalah ini. Jika manusia selalu meneliti Tuhan dan mencoba membuat kesepakatan ketika melaksanakan tugas mereka, dapatkah mereka melaksanakan tugasnya dengan benar? Sama sekali tidak. Amin. Amin. Antikristus tak pernah tunduk pada pengaturan rumah Tuhan, tapi hanya bertindak sekendak hati. Mereka ingin menukar pengorbanan yang dangkal untuk tempat tujuan yang indah. Tapi saat gagal mendapatkan status atau nasib baik, mereka menjadi ceroboh dan pasif serta menolak tugasnya. Kulihat keadaanku persis seperti yang Tuhan gambarkan. Saat diminta berakting, yang kupikirkan hanyalah masa depanku. Kupikir telah berhasil dalam menyebarkan Injil. Begitulah aku bisa berbuat baik lebih banyak untuk menebus kesalahan masa laluku, menjamin tempat tujuanku. Namun sebagai aktor, aku pernah gagal dan tak tahu apa akan berhasil kali ini. Jika aktingku buruk dan menghambat produksi film, bukan saja itu pelanggaran lain, tapi aku akan menghambat perbuatan baikku. Itu tak sepadan. Aku mencari alasan untuk tak melakukannya, menggunakan kegagalanku dulu sebagai alasan mengelak tugasku. Lalu, aku ikut audisi dengan enggan, hanya tampil asal-asalan. Sutradaranya berkata, saat itu aku adalah kandidat paling cocok. Namun tak kupikirkan kebutuhan pekerjaan gereja. Hanya kupikirkan tugas mana yang paling menguntungkanku. Dan setelah dipikirkan, aku merasa tempat tujuanku lebih terjamin dengan menyebarkan Injil. Jadi aku tetap menentang dan menolak peran itu. Aku berusaha mengambil keuntungan dalam tugasku agar tak kehilangan apapun. Gereja mengatur tugasku berdasarkan kebutuhan pekerjaannya dan aku harus tunduk pada itu. Benar. Namun aku bertingkah seperti pengusaha, memikirkan apa berakting menguntungkanku atau tidak. Aku mencari alasan yang terdengar layak untuk menutupi motivasi tercelaku. Aku tak hanya menunjukkan watak curang, tapi juga watak jahat, bertransaksi dan bermain-main dengan Tuhan. Jika faktanya tak terungkap, yang tersembunyi jauh di dalam hati kita sulit terlihat. Benar. Sebelumnya aku pikir membagikan Injil artinya memikirkan kehendak Tuhan. Namun kulihat, aku hanya ingin mempertobatkan orang untuk menebus kesalahanku, menebus pelanggaranku saat produksi film, dan mendapatkan tempat tujuan mulia. Aku menggunakan tugasku untuk mendapatkan berkat. Aku teringat bagaimana Paulus dihantam cahaya di jalan ke Damaskus, lalu ingin menyebarkan Injil untuk menebus kesalahannya dengan imbalan mahkota kebenaran. Apa perbedaan motivasiku dalam bertugas dengan motivasi Paulus? Aku tak masuk akal. Kutempuh jalan melawan Tuhan sama seperti Paulus. Menyadari ini, aku merasa tercela. Aku merasa jijik pada diriku. Aku berdoa sambil menangis. Ya Tuhan,
Aku telah bertransaksi denganmu dalam tugasku. Aku bersikap curang dan jahat. Bahkan setelah lama beriman, aku masih main-main dalam hubunganku denganmu. Aku telah dirusak iblis sampai kemanusiaanku hilang. Tolong selamatkan aku. Amin. Lalu, kubaca beberapa firman Tuhan. Tempat tujuan dan nasibmu penting bagimu. Itu hal yang sangat kau perhatikan. Engkau pikir jika engkau tak berhati-hati dalam tindakanmu, engkau tak akan lagi punya tempat tujuan dan engkau telah menghancurkan nasibmu sendiri. Namun pernahkah terpikir bahwa upaya yang hanya demi tempat tujuan adalah sia-sia? Upaya-upaya seperti itu tak tulus, semua itu palsu dan curang. Karena itu, mereka yang bekerja hanya demi tempat tujuan sedang berada di ambang kekalahan. Karena kegagalan dalam kepercayaan orang kepada Tuhan disebabkan kecurangan. Memperoleh keselamatan atau tidak bukanlah berdasarkan pada tugas apa yang orang laksanakan, tapi tergantung pada apa mereka memahami dan memperoleh kebenaran. Apa mereka pada akhirnya dapat tunduk kepada Tuhan, menempatkan diri pada pengaturannya, tak memikirkan masa depan dan nasib mereka, dan menjadi makhluk ciptaan yang memenuhi syarat. Tuhan itu benar dan kudus, dan inilah standar Tuhan untuk menilai semua manusia. Standar ini tidak dapat diubah dan engkau harus mengingat standar ini. Tuliskanlah standar ini dalam pikiranmu, dan jangan berpikir untuk mencari jalan lain untuk mengejar sesuatu yang tidak nyata. Tuntutan dan standar Tuhan bagi semua orang yang ingin diselamatkan tak berubah. Itu tetap sama untuk siapapun. Amin. 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 Dari firman Tuhan aku mengerti. Jika kau hanya berusaha mendapatkan tempat tujuan yang baik, artinya menodai proses melakukan tugasmu dengan motivasi dan transaksi tersembunyi. Kau tak bisa tulus dan taat kepada Tuhan, watakmu tak akan berubah dan tak akan menerima persetujuan Tuhan. Benar. Tuhan melihat apakah manusia punya kebenaran saat menentukan kesudahannya. Iya. Kutenangkan hatiku dan merenungkan pengalamanku. Setelah gagal berakting, aku merasa tak bertugas dengan baik. Aku menunda pekerjaan dan melakukan pelanggaran. Jadi aku khawatir tentang tempat tujuanku. Aku fokus membagikan Injil untuk menebus kesalahanku. Setelah mempertobatkan beberapa orang, kupikir aku berbakti kepada Tuhan dan berharap mendapat tempat tujuan yang baik. Aku tak mencari kebenaran atau merenungkan mengapa aku gagal di produksi film sebelumnya. Lalu untuk kerusakanku saat menyebarkan Injil, bagaimana aku melanggar prinsip dan pandanganku yang keliru, aku juga tak merenungkannya. Aku puas hanya dengan bekerja dan berkhotbah setiap hari, dan watak rusakku tak berubah. Aku sangat puas dengan pencapaianku. Aku makin congkak, dan hasratku akan berkat makin kuat. Aku ingat bagaimana Paulus mempertobatkan begitu banyak orang. Tapi selama berkhotbah, dia tak pernah memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Dia hanya meninggikan dirinya dan pamer. Wataknya pun makin congkak. Dia tak pernah mengerti natur dan esensi dirinya yang menentang Tuhan. Lalu menggunakan pekerjaannya dan penderitaannya sebagai modal untuk secara terbuka menuntut mahkota kebenaran dari Tuhan. Akhirnya dia bahkan bersaksi bahwa dia adalah Kristus. Lalu dihukum dan dikutuk Tuhan. Aku ada di jalur kegagalan yang sama seperti Paulus dan itu berbahaya. Ya. Dengan membuatku ikut dalam produksi film lain, Tuhan memberiku kesempatan lagi. Di lingkungan ini, aku bisa merenung dan mendapatkan pemahaman tentang pandangan keliruku. Semua yang terjadi adalah penyelamatannya bagiku. Namun aku tak memahami itu. Kupikir produksi film itu akan menghalangiku membagikan Injil. Tak bisa kubedakan yang baik dan buruk. Aku sangat buta dan bodoh. Saat menyadari ini, aku dipenuhi penyesalan dan rasa syukur kepada Tuhan.
aku berdoa untuk bersyukur kepadanya. Tuhan mengatur situasi untuk mentahirkan dan mengubah kita. Niat baik Tuhan ada di dalamnya. Benar. Belajar tentang dirimu melalui perubahan tugasmu, serta mampu melihat penyelamatan Tuhan. Ini adalah hal yang berharga. Kubaca lebih banyak firman Tuhan dalam saat teduhku. Firman Tuhan membantuku memahami kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah apa yang manusia harus penuhi. Itu adalah panggilan surgawinya dan seharusnya tidak bergantung pada imbalan jasa, kondisi, atau nalar. Baru setelah itulah dia bisa dikatakan melakukan tugasnya. Diberkati adalah ketika orang disempurnakan dan menikmati berkat Tuhan setelah mengalami penghakiman. Dikutuk adalah ketika wataknya tidak berubah setelah mereka mengalami hajaran dan penghakiman. Itu adalah ketika mereka tidak mengalami proses disempurnakan, tetapi dihukum. Namun, terlepas dari apakah mereka diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan melakukan apa yang mampu dilakukannya. Inilah yang setidaknya harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Engkau tidak seharusnya melakukan tugasmu hanya untuk diberkati, dan engkau tidak seharusnya menolak untuk bertindak karena takut dikutuk. Kuberitahukan satu hal kepadamu. Pelaksanaan tugas manusia adalah apa yang harus dia lakukan, dan jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, maka itu terjadi karena pemberontakannya. Jika hal yang kau cari adalah kebenaran, jika hal yang kau lakukan adalah kebenaran, dan jika hal yang kau capai adalah perubahan pada watakmu, maka jalan yang kau tapaki adalah jalan yang benar. Jika hal yang kau cari adalah berkat daging, dan hal yang kau lakukan adalah kebenaran yang berasal dari gagasanmu sendiri, dan jika tidak ada perubahan pada watakmu, dan engkau sama sekali tidak taat kepada Tuhan dalam rupa manusia, dan engkau masih hidup dalam ketidakjelasan, maka hal yang engkau cari itu pasti akan membawamu ke neraka, karena jalan yang kau tempuh adalah jalan kegagalan. Apakah engkau akan disempurnakan ataukah disingkirkan? Itu tergantung pada pengejaranmu sendiri, yang juga berarti bahwa keberhasilan dan kegagalan tergantung pada jalan yang manusia jalani. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan pandangan keliru kita tentang pengejaran dan memberi jalan penerapan. Iya, apapun tugas seseorang, itu adalah pengaturan Tuhan. Tanggung jawab yang harus mereka penuhi dan hal yang harus dilakukan oleh makhluk ciptaan. Tak berhubungan dengan diberkati atau dikutuk. Tugas apapun yang gereja berikan kepadaku, meski itu hal yang tak kukuasai atau pernah gagal sebelumnya, aku harus menerima dan tunduk lebih dulu, lalu mencari cara bertugas dengan baik dan prinsip apa yang harus kupahami, lalu mencurahkan segenap hatiku. Lalu jika tak bisa melakukan, aku harus berdoa dan bersekutu. Itulah nalar yang seharusnya kumiliki. Tak boleh kupilih tugas berdasarkan kepentingan pribadi, dan tak boleh menghubungkan itu dengan diberkati. Seperti anak yang berbakti kepada orang tua, itulah tanggung jawab. Aku menolak tugas saat gereja membutuhkan kerjasama orang-orang, gagal memenuhi tanggung jawabku. Aku tak menaati Tuhan. Benar.
Selama ini, kuikuti gagasan dan imajinasiku. Kupikir mempertobatkan lebih banyak orang itu menerapkan kebenaran. Makin banyak kupertobatkan, makin banyak pelanggaran kutebus. Namun, aku tak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan ingin manusia mampu mengejar kebenaran saat melakukan tugas mereka. Dan apapun kesalahan mereka atau kerusakan mereka, mereka bisa bertobat dan berubah. Bisa tunduk kepada Tuhan dan bertindak sesuai prinsip kebenaran. Begitulah cara bertugas sesuai kehendak Tuhan. Benar. Jika kita hanya ingin menebus kesalahan dengan imbalan berkat Tuhan, pengorbanan kita tak tulus. Kita menipu Tuhan dan tak akan mendapatkan persetujuannya. Kudengarkan pengalaman orang lain yang menyebarkan Injil. Dalam tugas, mereka gagal dan tersandung, bahkan dipecat. Kemudian, mereka membaca firman Tuhan untuk belajar tentang watak rusak dan akar dari kegagalan mereka. Kemudian mereka bisa menemukan prinsip penerapan, lalu saat bertemu situasi serupa, mereka bisa berubah dan punya kesaksian menerapkan kebenaran. Iya. Tepat. Namun aku, meskipun terus membagikan Injil, itu hanya untuk menebus kesalahanku dengan imbalan tempat tujuan yang baik. Itu adalah transaksi pertukaran. Aku tak punya kesaksian menerapkan kebenaran. Aku merasa malu. Jika kita tak mengalami kegagalan, kita semua akan berpikir bahwa kita hebat. Kita tak akan memahami watak rusak kita atau bertobat dan berubah. Iya. Lalu, kubaca firman Tuhan. Kesudahan atau tempat tujuan seseorang tak ditentukan oleh keinginan mereka, ataupun oleh kecenderungan atau imajinasi mereka. Sang Pencipta Tuhan adalah yang menjadi penentu keputusan. Bagaimana seharusnya orang bekerja sama dalam hal-hal itu? Orang hanya punya satu jalan yang dapat dipilih. Hanya jika mereka mencari dan memahami kebenaran, menaati firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan memperoleh keselamatan, barulah mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik dan nasib yang baik. Tidak sulit membayangkan prospek dan nasib orang jika mereka melakukan hal yang sebaliknya. Jadi dalam hal ini, janganlah berfokus pada apa yang telah Tuhan janjikan kepada manusia, apa yang Tuhan katakan tentang kesudahan umat manusia, apa yang telah Tuhan persiapkan bagi umat manusia. Hal-hal ini tak ada hubungannya denganmu. Semua itu urusan Tuhan. Hal-hal itu tak bisa diambil, diminta, atau ditukar olehmu. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Lakukan tugasmu. Lakukan apa yang harus kau lakukan dengan segenap hati dan kekuatanmu. Selebihnya, hal-hal yang berkaitan dengan nasib, serta tempat tujuan umat manusia, ini bukanlah hal yang dapat kau putuskan. Semuanya ada di tangan Tuhan. Semua ini diperintah dan diatur oleh Sang Pencipta, dan tidak ada hubungannya dengan makhluk ciptaan apapun. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku tahu, satu-satunya cara punya nasib dan tempat tujuan yang baik adalah mengejar kebenaran dalam tugas, mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan, serta sepenuh hati dalam tugas. Amin. Aku gagal dalam film terakhir karena tak memikirkan perasaan karakter itu. Aku congkak dan tak mencari prinsip. Aku tak mau menerima saran, justru berakting berdasarkan pemahamanku. Bagaimana aku bisa bertugas dengan baik, dengan bersikap congkak, saat mencari jalan penerapan? Aku melihat kutipan firman Tuhan ini. Diskusikan segala hal dengan orang lain. Dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Jika pandangan sebagian besar orang benar dan sesuai kebenaran, terima dan tunduklah, jangan pernah menggunakan perkataan muluk-muluk. Perkataan muluk-muluk bukan merupakan hal baik di kelompok manapun. Engkau harus sering bersekutu dengan orang lain, memberikan saran dan mengungkapkan pandanganmu sendiri. Ini adalah tugas dan kebebasanmu. Namun pada akhirnya, jika kau sendirian yang membuat keputusan, menyuruh semua orang melakukan apa yang kau katakan, artinya engkau sedang melanggar prinsip.
engkau harus membuat pilihan yang benar berdasarkan keinginan mayoritas dan barulah membuat keputusan akhir. Jika saran mayoritas tak sesuai dengan prinsip kebenaran, berpegang teguhlah pada kebenaran. Ini sesuai dengan prinsip kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan jelas tentang jalan penerapan. Benar. Aku harus mengikuti firman Tuhan, menyisihkan diri, berdiskusi dengan orang lain, mendengarkan saran mereka, serta menerima ide yang sesuai, prinsip kebenaran dan bisa bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Itu adalah sikap menerima kebenaran. Ya, Memahami ini terasa sangat membebaskan dan memberiku jalan. Dalam setiap adegan yang direkam setelah itu, aku fokus pada pola pikir dan emosi karakter dan berdiskusi dengan sutradara. Kadang saat mendengar saran yang tidak sesuai dengan pemikiranku, aku akan menenangkan diri, berdoa dan mengesampingkan diri, lalu mencari prinsip dengan pemimpin dan sutradara. Lalu aku akan mendapati orang lain itu benar. Setelah menerapkan ini, aku sadar punya banyak kekurangan dan berhenti congkak. Kadang aku masih keras kepala, tapi aku belajar menyangkal diri dan lebih banyak menerima saran orang lain. Saat aku mencurahkan hati pada tugas, aku bisa memikirkan cara berakting dengan baik dan tak khawatir disalahkan karena aktingku buruk. Kuluruskan pemikiranku. Aku merasa bertugas dengan baik itu hal terpenting dan merasa damai saat seperti itu. amin. Kukerahkan seluruh kemampuanku untuk berakting dengan baik di setiap adegan. Kadang harus beberapa kali mengambil gambar. Meski sutradara setuju, aku merasa bisa melakukannya lebih baik. Jadi aku akan berusaha lagi. Hanya itu cara untuk mencurahkan segalanya. Dan tak menyesal dalam adegan apapun. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku secara bertahap menemukan cara memainkan peran itu. Dan beberapa adegan emosional yang awalnya sulit menjadi lebih mudah. Aku tahu ini semua karena bimbingan Tuhan. Amin. Aku berdoa setelah setiap pengambilan gambar, bersyukur kepadanya atas bimbingannya. Syukur Amin. kepada Tuhan. Dari pengalaman ini aku sadar, segala situasiku ini semuanya berasal dari pengaturan Tuhan. Makin tak sesuai gagasanku, makin aku harus menerimanya, mencari kehendak Tuhan, dan tunduk pada pengaturannya. Amin. Amin. Itu pengalaman nyata. Aku mendapat manfaatnya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.